kimia. Nah, di sini suara saya jelas lagi ya, atau jadi mengecil lagi? Itu yang 60 mikronnya. Benar nggak sekarang? Kedengaran. Sebentar. Oke, sekarang sebentar. Jadi hal-hal seperti ini memang ini dari. Nah, ini apa namanya, kita perlu pertama di sini ya, apa sih kesetimbangan ini? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin yang kalian tahu bahwa kesetimbangan itu ya, kalau digambarkan secara visual, kalian bisa bayangkan kayak orang berjalan di atas tali gitu ya, ke kiri ke kanan misalnya, dia bisa diam di situ. Nah, kemudian dalam nanti yang akan kita lihat tentang apa namanya, kesetimbangan dinamis dalam sistem kimia, kemudian hukum kesetimbangan, kemudian hukum kesetimbangan berdasarkan tekanan dan konsentrasi, nanti akan ada persamaannya. Ini nanti mungkin kita harus menggunakan kita akan menggunakan ini ya, konsepnya gas ideal. Gas ideal saya selalu sampaikan bahwa DI sama dengan RT gitu ya, dimana dalam definisi yang lebih sempit atau pasal general kita bisa katakan di dalam NV, RT bisa kita mendapatkan hubungan kalau misalnya apa namanya, hukum kesetimbangan berdasarkan konsentrasi saja, ini berdasarkan nanti hubungannya dengan nah, kemudian nanti ada hukum kesetimbangan bagaimana kalau sistem kita itu heterogenis. Ada yang ingat heterogenis apa? Saya tanya dulu sebentar. Fauzi, ada Fauzi? Fauzi? Dua. Jadi orang mau ngadu tapi kan oke, biar bintang, mana bintang ada? Atau ada yang mau jawab apa bedanya heterogenis dan homogenis? Dan orang yang nyobain ada oke, lalu terdengar suaranya? Ini lanjut aja. Pak, suaranya kecil banget, Pak. Oh gitu. Ada apa lagi? jadi kita termasuk generasi yang dari 250 juta ke 20 juta, dua gitu. Artinya itu kan 10 juta. Kalau seperti ini masih kecil? Masih sih, Pak, tapi lebih jelas dari yang tadi, Pak. Oh, iya. Jadi saya sementara atau saya coba, tapi nanti saya nggak akan jelas ya dengan. Kalau begini suaranya gimana? Sudah jelas, Pak. Sudah lumayan, Pak. Halo? Jadi kan bisa dihapuskan ke Iya, gimana? Sudah, Pak. Lebih jelas ya? Sudah, Pak. Oke, berarti saya nggak akan pakai earphone ya. Nah, masalahnya kalau nggak pakai earphone saya kurang bisa dengar. Jadi nanti tolong di ini saja, namanya di chatting kalau ada apa-apa ya. Oke, mudah-mudahan sudah baik. Ini siapa yang raise? Saya, Pak. Ya. Tadi mau jawab yang perbedaan hetero sama homo, Pak. Silakan. Kalau hetero reaksinya beda-beda, fasenya beda-beda, Pak. Kalau homo fasenya sama, Pak. Oke, jadi yang membedakan adalah fasa ya. Jadi kalau misalnya heterogenes reaksi biasanya salah satu katakanlah reaktannya bisa dalam keadaan padat. Tapi kalau misalnya homogenes semuanya dalam fasa yang sama gitu ya. Saya geser ke sini biar suaranya lebih jelas.
Nah, kemudian di sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana hubungan kesetimbangan ya dengan konstanta. Jadi kita misalnya menambahkan suatu zat di awal, initial concentration. Nah, kemudian nanti setelah terjadi kesetimbangan, nah itu posisinya bagaimana? Atau berdasarkan tetapan kesetimbangan, nah posisi kita itu bagaimana? Kemudian nanti bagaimana hubungannya kesetimbangan dengan asas Leschetler. Jadi kalau kita ganggu kesetimbangannya, kemudian nanti bagaimana menghitung konstanta kesetimbangan dan menggunakan konstanta kesetimbangan dengan menggunakan konstanta kesetimbangan untuk menghitung konsentrasi. Nah, ini nanti sangat penting ya tentang kesetimbangan ini. Nanti ada dua chapter lain yang berhubungan, yaitu kesetimbangan asam basa, kemudian kesetimbangan kelarutan. Jadi basic ini harus kalian pahami dengan baik, walaupun memang tadi saya mau bilang itu. Jadi ini nanti akan agak singkat ya. Jadi saya akan coba sampaikan singkat. Mudah-mudahan 1 minggu ini beres. Saya mau melakukan satu hal lagi. Tolong ditunggu dulu. Terus. Ternyata nggak bisa, saya nggak tahu kenapa. Tapi kita lanjut dulu aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kesetimbangan itu adalah keadaan di mana tidak ada perubahan gitu ya. Ketika suatu reaksi terjadi, misalnya di sini itu adalah air menjadi air gas. Nah, ini kalau misalnya dalam keadaan fisik ini sudah tidak berubah lagi. Atau kita bisa katakan juga secara chemical equilibrium, ini adalah keadaan di mana kemarin kita sudah lihat, di mana laju ke arah produk ataupun laju ke arah reaktan itu sama. Ya, jadi ini. Nah, kemudian di sini juga hal yang penting adalah konsentrasi tadi. Jadi konsentrasinya konsentrasi reaktan dan produknya itu konstan. Ya, nah ini sebentar saya nggak enak, kalian bisa suaranya. Kenapa Bluetooth-nya nggak mau nyala ya? Susah. Saya coba dekatkan begini. Ini tadi suaranya tuh kecil ya. Kalau saya gini lebih jelas nggak nanti? Suaranya lebih terisolasi nggak? Nggak, Pak. Nggak jelas, Pak. Lebih jelas, Pak.
Lebih jelas ya. Jadi kalau gini agak kurang jelas. Kecil nggak suaranya? Enggak sih Pak. Tadi kayaknya mungkin dari suara dari luarnya aja kayaknya Pak. Yang apa? Yang suara berisik gitu tadi Pak. Jadi kecil banget suara bapaknya. Ya emang ini sih. Ada suara-suara di luar. Tapi tadi katanya saya udah pakai ini, tapi tadi itu kecil. Saya pasangin lagi sekarang lebih baik. Suka nggak tahu lah saya juga. Ya jadi kesetimbangan kimia itu tadi ini ya. Jadi yang penting adalah keadaan di mana laju saya bilang di mana laju itu sama ya. Kemarin kita sudah lihat kalau misalnya di sini kita ada K forward, kemudian ada K reverse. Nah, keadaan di mana kalau misalnya kita dari segi R, nah ini misalnya KF kali apa? Konsentrasi apa di sini? Kalau KF ke arah produk konsentrasi N, N2O4 ya. N2O4. Nah, ini akan sama dengan KR kali konsentrasi apa? Bisa dibantu. NO2 apa? NO2 kuadrat ya. NO2 kuadrat di sini. Nah, ini adalah kondisi di mana keadaan itu setimbang. Ini saya paham dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lanjut, nah di sini kalau misalnya ini adalah laju dekomposisi dari N2O4 menjadi 2NO2. Nah, ini kita kalau misalnya memulai ya dari konsentrasi NO2. Kemudian kita mulai dari konsentrasi N2O4. Nah, pada saat kesetimbangan, nah ini nantinya konsentrasi N2O4 dan konsentrasi NO2 tidak lagi bertambah atau berkurang. Jadi pada saat kesetimbangan jadi suatu keadaan ya, misalnya apakah dia itu inisial konsentrasinya itu N2O4 atau 2NO2. Nah, ketika dia terjadi kesetimbangan, dia akan berkurang, kemudian membentuk konsentrasi kesetimbangan, di mana sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, ini kesepakatan kita temukan bahwa kalau misalnya kita bandingkan konsentrasi produk terhadap konsentrasi reaktan dengan kalau misalnya ini adalah sini bahwa di sini kalau kita tulis KC di sini atau apa chemical equilibrium misalnya ini K-nya itu gede ini sama kan sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 bagi konsentrasi N2O4 ini akan selalu konstan. Ya, jadi perbandingan konsentrasi apa yang kita ketahui nantinya untuk KC ini pada suatu saat, nah ini perbandingannya akan selalu konstan. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bertanya kenapa nggak N2O4 dibanding NO2 pangkat 2, nah itu adalah kesepakatannya menuliskan seperti ini. Nah, maka selanjutnya ketetapan kesetimbangan itu selalu bentuknya seperti ini. Jadi produk dibagi vektor. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ini ya, jadi kita mulai dari N2O4, kita mulai dari N2. Nah, ini terjadi reaksinya itu semacam reaksinya itu reversible. Gitu ya. Jadi reaksinya dia bisa ke NO2, tapi NO2-nya bisa balik lagi ke N2O4. Saya agak cepat aja di sini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita melihat dari reaksi dekomposisi N2O4 di sini, nah ini tabel di sini adalah inisial. Inisialnya misalnya ini pada suatu eksperimen ditambahkan N2O4 saja dulu, atau di eksperimen lain ditambahkan N2
NO2-nya saja atau beberapa campuran seperti di sini. Ini campuran konsentrasi. Nah, ketika terjadi keseimbangan, nah di sini ditemukan bahwa perbandingan dari konsentrasi-konsentrasi ini selalu sesuai. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dia konstan. Jadi perbandingan rasio dari konsentrasi kemudian dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan salah satunya bisa produk reaktan atau sebetulnya reaktan terproduk juga akan konstan. Nah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kesepakatan. Jadi kesepakatannya kita menuliskan produk dibagi dengan reaktan. Nah, ini konstan. Memiliki nilai yang tertentu, ya, selalu nilainya sama bagaimanapun kita memulai. Nah, kemudian kesetimbangan ini dari definisinya ini adalah hubungan antara reaktan dan produk untuk konsentrasi itu pada semua sistem pada saat kesetimbangan. Nah, ini dikenal juga sebagai mass action expression atau ekspresi massa gitu ya. Saya lupa jelasin dalam bahasa Indonesia sebutnya. Nah, ini jangan ini ya. Jadi terkadang menetapkan kesetimbangan ini disebut juga ekspresi massa ya, ekspresi massa. Ini saya cek ya. Yang paling tepatnya itu terjemahannya apa. Atau nanti kalau kalian lihat di yang versi bahasa Indonesia yang di Edunix mungkin kalian akan tahu. Ini disebutnya mass action expression. Nah, kenapa disebut seperti ini? Karena nanti kita ingin mengatakan dia itu dalam keadaan general dulu. Jadi generalnya mass action expression ini bisa sama dengan K, bisa juga sama dengan Q, nanti quotient. Quotient itu adalah perbandingan saat itu. Jadi perbandingan saat inisial. Nah, tadi ini sudah disampaikan bahwa di sini ada reaksi ke produk dan ada reaksi ke reaktan. Ketika keadaan kesetimbangan, dia lajunya itu sekarang sama. Nah, di sini mass action expression ini atau ekspresi massa ini, nah dia kesepakatannya dari seperti yang saya sampaikan itu adalah produk dibagi dengan reaktan. Nah, di mana kita menggunakan koefisien stokiometri sebagai faktor pangkat. Nah, ini jangan salah. Di sini dipakai sebagai faktor pangkatnya itu adalah tetapan stokiometri. Jadi ini stokiometri penting. Nanti kalau misalnya kalian mendapatkan reaksi dan reaksinya ternyata belum setara, kalian wajib menyetarakan. Yang ini KC ini adalah hukum kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Kalau misalnya pada saat inisial ini ada istilahnya quotient. Quotient ini, nah ini adalah angka pada saat kalau di sini dikatakan kapanpun atau biasanya inisial ya. Biasanya sih inisial. Nah, inisial itu hubungannya biasanya quotient. Nah, quotient ini seperti yang tadi, misalnya kalian punya reaksi NO4 menjadi 2 NO2, dan kemudian kalian memiliki misalnya ini random ya, satu-satu, kemudian kalian menemukan bahwa quotient itu berarti kan akan sama dengan 1 kuadrat bagi 1. Nah, ini adalah quotient. Quotient-nya angka ekspresi massa pada saat itu. Nah, tetapi ketika nanti terjadi kesetimbangan, quotient ini kita akan bandingkan dengan K, tetapan kesetimbangan.
kalau quotientnya nanti dia itu ternyata lebih besar dari kesetimbangan, nah maka nanti kita prediksi bahwa reaksi akan bergeser. Dan bergesernya ke arah mana nanti kita lihat aja. Biar lebih teratur, saya kadang suka loncat-loncat. Nah, ini tadi untuk tetapan kesetimbangan tadi ya, produk penetapan dikalikan dengan, dipangkatkan dengan tetapan stokiometrinya. Ini yang saya sampaikan bahwa ini kesepakatan saja. Jadi kesepakatannya itu ditulis seperti ini. Nah, kenapa ini jadi ada tetapan tadi eksperimennya? Bagaimanapun kita memulai pada saat kesetimbangan, perbandingan ini selalu sama. Jadi itu yang salah satu hal yang menarik tentang koefisien stokiometri. Ya. Jadi koefisien stokiometri berhubungan juga nantinya dengan tetapan kesetimbangan. Nah, kemudian di sini contoh dari tetapan kesetimbangan. Nah, ini langsung kelihatan. Saya nggak tahu tadi PowerPoint saya agak error. Nanti saya coba perbaiki lah, tapi kelamaan kalau sekarang. Nah, di sini contohnya kita punya proses, ini kalian nanti akan sering melihat ini. Ini adalah proses Haber-Bosch, di mana di sini proses reaksi ini sangat penting pada pertaniannya. Kalau membuat amonia dari hidrogen dan gas nitrogen, yang nitrogennya itu ada di alam hidrogen bisa disintesis. Gitu. Nah, kemudian katanya bagaimana hukum kesetimbangannya. Hukum kesetimbangannya itu adalah persamaan kesetimbangannya. Persamaan kesetimbangannya produk dibagi dengan reaktan, dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya masing-masing. Nah, maka di sini kita lihat hukum kesetimbangannya adalah ini, dia sama dengan 4,26 kali 10 pangkat 8. Nah, begini. Nah, kemudian nanti ini jadi kelihatan langsung jawabannya. Tapi ini gampang lah ya. Nah, ini kita ini ada, ini harusnya di sini CO2 plus. Nah, ini bagaimana dengan mass action expression. Nah, ini kalau ditanya mass action expression sama saja ya. Jadi dia hubungannya dengan persamaannya, persamaan dari hukum lajunya. Nah, maka persamaan hukum laju untuk reaksi ini adalah produk bagi dengan reaktan. Nah, sehingga yang benarnya yang A di sini ya. Ini gampang kok. Jadi mungkin nggak ada masalah kalau misalnya cepat. Nah, kemudian kalian kemarin sudah lihat ya kalau misalnya ada hukum Hess. Hukum Hess juga penting tuh. Kemana-mana nanti akan ke bawah-bawah terus. Nah, di sini kita bisa memanipulasi juga persamaan dari kesetimbangan kimia. Nah, misalnya di sini untuk reaksi A plus B kesetimbangan dengan C plus D, maka persamaan kesetimbangannya, hukum konstanta kesetimbangannya itu sama dengan konsentrasi C dan konsentrasi D dibagi ada A kali B. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita balikan? Nah, kalau kita balikan seperti ini, maka kita akan dapatkan dia itu adalah 1/nya. Nah, sekarang kalau kita, ini satu lagi nanti ada. Kalau saya punya reaksi begini, 2A ditambah 2B. Nah, ini nanti hubungannya kalau nanti kita mencari net reaksi net ya, C plus D. C plus 2D. Nah, maka Kc-nya itu akan sama dengan konsentrasi C, konsentrasi D, dibagi pangkatan kuadrat-kuadrat ya, koefisien yang masuk, kali A kuadrat, B kuadrat. Nah, maka ini akan sama dengan, ini Kc double aksen,
maka KC double aksen akan sama dengan KC dikuadratkan. Kalau misalnya kuadrat seperti ini kuadratnya kan bisa keluar pangkat 2-nya semua. Nah, jadi hubungannya begini. Jadi kalau misalnya kita balikan dia jadi square, kalau misalnya kita kalikan koefisiennya, maka kita akan pangkatkan dia. Kalau misalnya jadi setengah ya, jadinya ya akar atau tergantung dari pembaginya berapa. Nah, di sini ini tadi yang sama. Jadi kalau misalnya kita balikan reaksinya, maka dia adalah kebalikan yang originalnya. Jadi kalau ini adalah KC, maka untuk reaksi dekomposisi NH3 menjadi H2 dan N2, dia itu akan jadi seper-KC. Nah, sekarang tadi kalau difaktorkan, ya sudah. Tadi tinggal difaktorkan saja. Sudah. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambahkan, bagaimana? Nah, kalau kita tambahkan, misalnya kita punya reaksi A plus B tambah C menjadi C dan D, kemudian C plus E itu menjadi F ditambah G, maka net reaksi kita adalah A plus B plus E. Perhatikan di sini C-nya hilang, ya. C-nya tidak ada. Nah, persamaan kesetimbangan ini adalah bagian yang di sini. Jadi ekspresi masanya, mass action expression-nya itu adalah D kali F kali G dibagi A B E. Hubungannya apa? Dia akan sama saja. Seperti KC1 dikalikan dengan KC2. Nah, catatannya di sini karena C-nya itu hilang, di sini pun C-nya hilang. Jadi KC3 akan sama dengan nilai KC1 kali KC2. Ini contohnya di sini sama saja. Oke. Jadi langsung kelihatan. Nah, ini contoh untuk proses Haber-Bosch ini, pemetaan NH3, KC-nya katanya 500 pada suhu tertentu. Nah, kemudian bagaimana KC-nya untuk reaksi kebalikannya, maka dia itu adalah 1/500 atau 0,002. Nah, sekarang bagaimana reaksinya kalau misalnya koefisiennya kita ganti? Maka di sini ya sudah, karena di sini dibagi 2, berarti kita akarkan. Ya, tinggal kita akarkan sama dengan 22,4. Ini saya salah, ini answernya sebenarnya ada. Nah, ini harusnya saya tutup aja. Ini sudah terlanjur. Jadi, saya mohon maaf sekali, saya nggak tahu kenapa PowerPoint-nya jadi error. Jadi ketika tadi kalau kalian lihat, saya nggak tahu apakah kelihatan atau enggak, tapi saya nulis itu miring. Jadi saya nulis di kiri, tulisannya itu muncul agak lebih kanan. Saya nggak tahu kenapa. Nah, daripada nanti kelamaan tadi mencari penyebab. Nah, ini harusnya bisa ya, ini gampang. Ini pada umumnya tadi ya, kesetimbangan itu dalam konsentrasi. Tetapi kesetimbangan juga kita bisa nyatakan dia dalam parsial, tekanan parsial. Jadi kita samakan tekanan parsialnya. Nah, ini nanti kalau misalnya tekanan parsial, maka kita menyatakan konstantanya itu adalah konstanta tekanan. Jadi Kp. Nah, Kp ini sama saja di sini. Sekarang kita menggunakan tekanan parsial NH3 dibagi dengan tekanan parsial N2 dan tekanan parsial H2. Sama dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kita akan, saya ada penurunan tadi, tapi saya ingin menunjukkan di sini saja bahwa ini memang sebetulnya mudah untuk dilakukannya. Walaupun nanti mungkin akan agak berbeda bentuknya. Nah, di sini kita tahu bahwa Kc sama dengan untuk reaksi ini NH3 pangkat 2 dibagi
N2, ya, konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, ini berdasarkan konsentrasi. Tadi kita sudah melihat bahwa P itu sama dengan M, ya, M dikali RT, ya, MRT, bukan monorer, mass rapid transport. P sama dengan MRT, hubungannya ingat T itu harus selalu dalam Kelvin. Kalau untuk satuan, ya, untuk semua ini biasanya T-nya dalam Kelvin, dan R-nya di sini karena dia hubungannya dengan gas, kita pakai 0,082 atau 0,082. Ya, jadi di sini bukan untuk energi. Kalau untuk energi pakai yang 8,314. Atau kalau kembali ke ini, cari aja. Nah, di sini dikarenakan kita memiliki hubungan ini, kita bisa lihat di sini bahwa ini sesuai M-nya spesifik untuk masing-masing. M-nya masing-masing. Jadi jangan saya tulis MNH3 itu. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi ke di sini masih sama dengan, kalau misalnya kita masukkan ini, maka KP sama dengan dalam kurung ini M NH3 kali RT pangkat 2 per dalam kurung, saya pakai M aja biar harus konsentrasi juga sama biar kelihatan. MN2 kali RT dikali M dari H2 kali RT. Oke, sekarang seperti ini RT 3. Kalau saya jabarkan lagi, maka ini akan sama dengan, ini bagaimana? Sama dengan M NH3 pangkat 2 dibagi ini M-nya dulu ya, saya keluarkan, R-nya, RT-nya saya keluarkan. Kemudian di sini ini akan sama dengan MN2 kali MH2 pangkat 3. Nah, ini kalau saya tulis di sini, mungkin aja RT kuadrat. Nah, kemudian di sini ada, saya pisahkan dulu, RT dikali RT 3. Ini koefisien. Nah, maka di sini kalau misalnya kita definisikan ini sebagai KC, ya, maka KP itu akan sama dengan KC, ya, ini sama dengan KC kali dengan, nah ini coret-coret jadi 2, KC per 1 per RT pangkat 2. Nah, ini nanti ini itu bagaimana mendapatkan ini bisa 2 ini, kalau kita pakai notasi umum, ya sama dengan 2 ini adalah koefisien dari produk ditambah total koefisien dari reaktan. Sorry, ini di atas ya. Atau saya langsung ganti saja. Saja di sini. RT minus 2 aja. Produk dikurangi reaktan. Nah, ini 2 itu dari sini. Ini 2. Ini produknya 2 dikurangi 4, maka minus 2 kan. Nah, ini hubungannya. Kita sudah lihat hubungannya. Jadi, KP sama dengan KC dikali RT, delta N. Delta N apa? Itu adalah mol gas. Nah, ini ingat, ini hanya gas. Dikurangi mol gas pada reaktan.
Nah, bagaimana kalau reaksinya nggak gas? Berarti ya jangan ditulis. Jangan masuk ke N ini. Karena di sini Kp ini dia bisa menggambarkan untuk kesetimbangan reaksi dalam keadaan gas atau yang mengandung gas. Kalau yang tidak, itu tidak bisa kita lakukan persamaannya. Nah, ini ini kembali reaksi pembentukan N2O4 dari NO2 ini dibalik. Diketahui Kp-nya adalah 0,48 pada 25 derajat. Nah, sekarang bagaimana dengan Kc-nya pada suhu yang sama? Nah, pada suhu yang sama, maka kita punya hubungan ini, Kp sama dengan Kc dikali RT, delta N-nya berapa? Nah, di sini delta N-nya adalah koefisien di sini 1, koefisien sebelah kirinya 2. Nah, ini maka N-nya, delta N-nya sama dengan minus. Sama dengan minus 1. Ya sudah, R-nya nanti kita ketahui, T-nya ini kita ubah dalam Kelvin, sama 273. Nah, sama dengan 298. R-nya 0,082. Nah, maka di sini kita akan menemukan nilai Kc. Gampang ya. Jadi kita bisa mengubah Kc ke Kp atau Kp ke Kc. Sama saja. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya Kc, maka Kc sama dengan Kp dibagi dalam kurung RT, nah ini yaitu delta N. Kalau kayak gini delta N-nya sebetulnya ya bisa saja ini reaktan dikurangi produk. Menaikkan ke atas. Gitu. Oke, ini saya jadi semuanya udah muncul. Tapi ya kalian lihat saja dulu sebentar. Ini Kp dari reaksi pembentukan amonia dari hidrogen dan nitrogen adalah 41. Nah, kemudian berapa nilai Kc-nya? Tadi Kp-nya sekarang diketahui, delta N ini minus naik ke atas. Nah, ini maka nilai Kp itu adalah 4,42 kali 10 pangkat 4. Kalau kalian lihat di sini nilai Kp ini sangat besar nih. Jadi memang dominan ketika reaksi ini dilakukan, produk itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan reaktan. Nah, ini Kp juga begitu ya. Kp dan Kc itu kita bisa baca seperti itu. Kalau nilainya besar, lebih dari 1, misalnya K, nulisnya itu gimana? K itu kalau dia itu 1, kemudian lebih kecil dari 1, gitu ya. Kemudian K-nya lebih besar dari 1. Nah, ini K lebih besar dari 1, maka produk paling banyak. K lebih kecil dari 1, maka reaktannya yang banyak. Nah, ini tadi tentang reaksi homogen. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Nah, kenapa reaksi homogen ini? Nanti kita akan lihat bahwa karena fasanya berbeda, nah solid itu akan memiliki solid konsentrasinya tetap. Ya, jadi bagaimanapun juga dia berkurang atau bertambah, biasanya nanti konsentrasinya akan tetap. Nah, ini contohnya di sini. Kita punya reaksi sodium bikarbonat solid menjadi Na2CO3 solid. Ini reaksi dekomposisi menjadi air dan CO2 dalam bentuk gas. Di sini kita lihat bahwa hukum kesetimbangannya
Hukum dari kesetimbangannya itu hanya melibatkan gasnya saja. Jangan salah. Jadi hukum kesetimbangannya gas saja. Kenapa? Kita bisa lihat di sini bahwa 1 mol, katakanlah 1 mol NaHCO3 ini akan memiliki volume 38,9 cm kubik misalnya ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat konsentrasinya, bahwa di sini konsentrasi itu berhubungan dengan volume zatnya itu sendiri ya, karena dia tidak terlarut. Kalau misalnya dia terlarut, berarti volumenya mengikuti zat terlarutnya, mengikuti volume larutannya. Tetapi kalau dia tidak terlarut, dia dibagi dengan volume itunya sendiri saja. Misalkan kalian bayangkan blok ini. Nah, kubus ini kalian larutkan dalam katakanlah apa namanya 1 liter gitu ya. Ya sudah, kubus ini akan tetap memiliki volume kubus kan. Nah, sekarang bagaimana kita kalau misalnya reaksinya itu membentuk kubus. Jadi pada saat tertentu reaksi dalam 1 liter ini membentuk 2 kubus. Maka volume kubus itu akan menjadi 2 kalinya, tetapi kan masanya juga, massa itu berhubungan dengan mol juga ya. Molnya juga kali 2. Nah, maka 2 kali 2 ini akan saling mengeliminasi, sehingga akhirnya konsentrasi kubus ini ya sama-sama saja, segitu-segitu saja. Ya, jadi kalian lihat ya di sini, ini adalah apa namanya logika kenapa kita tidak menggunakan solid pada persamaan kesetimbangan. Jadi di sini kita tidak perlu memasukkan solid, dikarenakan solid itu konsentrasinya akan sama saja. Kita kurangi, kita tambahkan, kurang lebih dia akan sama, sehingga tidak perlu kita pakai. Nah, kembali ke yang tadi, ini ada salah. Ini kayaknya ada salah ini. Ini tuh kali maksudnya. Saya lihat lah. Ini maksudnya tuh, ini konstantanya akan sama ya. Nah, KC-nya ini harusnya sekali. Karena ininya sama, ininya konstan gitu. Kayaknya ini salah ini deh. Dalam mengubah. Tapi yang maksudnya di sini ya sama ya. Jadi KC-nya itu saya cari dulu. KC akan sama dengan konsentrasi dari H2O gas dikali konsentrasi CO2 gasnya saja. Solidnya nanti tidak masuk. Nah, jadi kalau kita memiliki solid, nah dan liquid yang pure, kemudian dia heterogeneous, nah dia juga tidak dipakai. Nah, liquid yang seperti ini juga dia tidak masuk. Ini bagaimana ya supaya interaktif ya. Di sini muncul semua. Jadi begini. Sebentar, tapi di sini saya kenapa nggak bisa? Coba lagi sebentar. Tuh, jadi saya ngegores di sini ya. Ini kalau kalian lihat di sini, ini munculnya di pinggir. Saya harus adjust itu ya. Pikiran saya. Kita ke pinggir dia nggak muncul. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gini. Biasanya nggak ada masalah. Nah, kita terpaksa pakai ini dulu. Nah, ini hukum laju persamaannya tadi ya sama saja. Karena di sini Ag-nya itu adalah solid, maka Ag-nya itu tidak ada, sehingga persamaan dari kesetimbangannya itu KC sama dengan konsentrasi Ag dan konsentrasi Cl saja.
Nah, kemudian di sini kalau misalnya dia ada liquid, misalnya di sini ada air, nah ini juga ini harusnya di atas ya. Seperti ini, maka airnya kita hilangkan karena dia nilainya akan konstan-konstan saja. Nah, sehingga di sini persamaan kesetimbangannya hanya konsentrasi dari H3O plus dikali H2PO4 minus dibagi H3PO4. Nah, ini contoh dari reaksi kesetimbangan untuk asam ya, asam poliprotik. Nanti kita akan di sini pas bagian kesetimbangan asam. Oke, kita lanjutkan. Ini ada semua juga jawabannya, senang sekali. Di sini kalau kita memiliki reaksi ini sama, berarti ini tidak masuk ke persamaan kesetimbangannya, sehingga mass action expression-nya atau Q-nya, proportion-nya sebenarnya 1 per konsentrasi Ca2 plus dikali PO4 3 minus saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita memiliki K sama dengan 1, ini contohnya untuk reaksi A, kesetimbangan jadi B, biar gampang. Nah, maka konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Ini perlu dilihat di sini ya, untuk persamaan laju. Untuk persamaan kesetimbangan ini, kalau misalnya kita memiliki nilainya itu adalah sama dengan 2, maka artinya kita akan memiliki B lebih banyak dari A. Gitu ya. Kalau misalnya B-nya 2, berarti kalau dari konsentrasi, B-nya itu ada 2. Itu ada 2X, kemudian di sini itu ada X. Sorry, enggak gitu juga. Enggak, ini enggak pas. Ini enggak pas kalau 2, kalau sama dengan 2. Salah matematikanya. Sebentar. Tapi yang jelas dia akan jauh lebih banyak ya kalau misalnya saya tulis dia 4 aja ya. 4 biar gampang. Kalau ini nggak benar misalnya. Ini yang tadi yang saya katakan. Kalau misalnya di sini 2 KC sama dengan 2 gitu ya, maka di sini kita akan tahu bahwa B itu konsentrasinya akan menjadi 2X, kemudian di sini adalah X, karena kalau perbandingan di sini 2 itu ya berarti 2X dibagi dengan X, sehingga nilainya itu adalah 2. Nah ini untuk melihatnya. Jadi kalau K-nya lebih besar dari 1, berarti kita lebih banyak produk. Kalau K-nya lebih kecil dari 1, produknya justru lebih sedikit dibandingkan reaktan. Nah, ini nanti kalau kita masuk ke bagian termodinamika, nah ini nanti akan berhubungan dengan energi bebas. Gibbs juga nanti akan berhubungan. Delta Q. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, ini kalau tidak, saya lanjutkan. Ini tadi sudah, kalau untuk reaksi ini katanya Kp-nya 0,48. Kalau misalnya dia 0,8 berarti artinya ini kan Kc sama dengan konsentrasi N2O4 bagi 2 dibagi NO2 pangkat 2. Nah, artinya apa? Artinya kan kita memiliki produk yang lebih banyak daripada produk yang lebih sedikit daripada reaktan. Nah, ini membacanya seperti ini. Jadi reaksinya lebih merujuk untuk reaktannya lebih banyak. Gitu, kalau di sini. Walaupun kalau kalian lihat di sini reaktannya sebetulnya udah dikali dipangkatkan dengan 2. Jadi pada kenyataannya mungkin perbedaannya tidak signifikan. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi dari kesetimbangan? Tadi kita sudah tahu ada quotient atau Q ini adalah
apa namanya action expression, jadi ekspresi massa pada kondisi tertentu atau kondisi awal atau bagaimanapun kita mulainya gitu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan dia kesetimbangan. Nah, pertama, jika quotient itu lebih kecil dari kesetimbangan, maka kita tahu karena ini kan adalah produk ya, dibagi reaktan, presentasi produk bagi reaktan. Ini kalian bayangkan kalau reaktan menjadi produk, reaksinya, maka quotient-nya sebenarnya konsentrasi P bagi konsentrasi R. Maka kalau quotient-nya lebih kecil dari 1, berarti kalau katakanlah kita punya K sama dengan 1. Sekarang quotient kita itu lebih kecil daripada 1 atau lebih kecil dari K. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tambah produk kan. Produknya kita tambah. Jadi produk kita tambah. Kalau quotient-nya sekarang lebih besar dari 1, berarti apa? Ya, nilai ini atas lebih besar kan daripada nilai bawah. Sehingga kita akan memiliki reaksi ke arah reaktan. Nah, sebetulnya begitu saja. Nah, ini harus dipahami ya. Silakan dipahami karena seringkali kalau misalnya katakan asas Leclerc atau misalnya untuk kuis, biasanya yang seperti ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada. Ini sudah. Jadi saya akan lewat. Nah, sekarang tentang asas Leclerc. Asas Leclerc ini menyatakan kalau kita mengganggu suatu kesetimbangan, maka kesetimbangan itu akan melakukan suatu aksi untuk menghilangkan gangguan tersebut. Nah, gangguannya dalam apa saja? Gangguannya bisa dalam bentuk konsentrasi, bisa dalam bentuk tekanan dan volume, ya. Volume yang dikurangi atau ditambahkan. Kita ingat bahwa volume itu sebanding dengan tekanan, bisa juga dengan suhu. Ini khususnya untuk reaksi hubungannya dengan reaksi eksotermik dan endotermik. Kemudian katalis. Nah, di sini kalau misalnya katalis dia mempercepat reaksi saja. Misalnya kesetimbangannya nanti tidak akan berubah pada itu. Nah, kemudian kalau kita menambahkan gas inert pada volume tetap. Nah, gas inert ini nanti akan menambahkan nambah menambahkan volume, berarti tekanan parsial yang lain nanti akan bertambah. Selain itu sebetulnya tidak ada yang terjadi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita ubah satu konsentrasi dari reaktan atau produk, gampangnya di sini N2O4, kemudian atau reaksi yang karena reaksi ini belum belajar kan ya, tadi itu yang ada gasnya. Nah, misalnya reaksi ya, hubungannya konsentrasi, katakanlah mengurangi konsentrasi. Nah, misalnya ini reaksinya CO2-nya dialirkan. Nah, ketika CO2-nya dialirkan, kalian akan melihat di sini dikeluarkan, maka nanti nilai quotient-nya itu akan jadi lebih kecil. I-nya akan jadi lebih kecil dari K, dari KC. Nah, kalau ini diambil ya, atau airnya diambil, Q akan lebih kecil dari KC, sehingga reaksi akan maju ke arah produk. Nah, hubungannya yang lain, kalau misalnya tekanan ditambahkan. Nah, sekarang kalau tekanannya ditambahkan, nah berarti di sini kan H2O dan CO2-nya semakin sulit untuk terbentuk. Artinya apa? Nah, ini mungkin malah terjadi reaksi sehingga kesetimbangan itu akan
maju ke arah kiri. Itu hubungannya kalau misalnya tekanan volume juga. Dan nah, bagaimana nanti dengan suhu? Nah, kalau untuk suhu kita harus lihat apakah ini reaksi endotermik atau eksotermik. Untuk reaksi endotermik kita tambahkan suhu, reaksi akan menuju ke arah produk. Kalau eksotermik kita naikkan suhu, justru dia malah ke arah ke arah reaktan. Kita lihat. Nggak apa-apa, saya ceritain dulu saja. Nah, ini untuk reaksi saya mau agak cepat, tapi kayaknya pakai slide juga agak susah, terlalu cepat. Nah, ini contohnya, ini KC-nya diketahui, kemudian pada reaksi ini apa namanya, O2-nya ditambahkan. Jadi ditambahkan O2, maka yang terjadi adalah karena di sini ditambahkan, kalian bisa lihat Q-nya ya, Q-nya jadi akan apa namanya, jauh lebih kecil juga. Jadi kalau di sini kita lihat ya, Q itu kan produk per reaktan. Nah, kalau reaktannya ditambahkan C, ya, kalian lihat bahwa nilai Q ini kan jadi lebih kecil dari K-nya. Nah, ini sama saja kalau P-nya ditambah, kalau kebalikannya kalau P-nya ditambah, kalau Q katakanlah P-nya yang ditambah, misalnya di sini produknya ditambah C pada R, maka di sini Q-nya akan lebih besar dari K. Nah, artinya ya tadi sama-sama aja ya pengaruh Raychaud value. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka dia akan ke arah reaktannya nambah. Bisa menambahkan. Ini hubungannya dengan gas tadi sudah disampaikan juga. Nah, kalau untuk reaksi seperti ini, katakanlah volumenya kita kurangi. Kalau volumenya dikurangi, maka tekanan meningkat. Kalau misalnya tekanan meningkat, apa yang terjadi? Sebelah kiri dan kanan itu kan gas ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mana yang mol gasnya lebih sedikit. Nah, ternyata mol gas itu jauh lebih sedikit daripada produk. Di bagian produk, maka produknya yang akan bertambah. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya tekanannya ditambah, maka konstantanya akan berubah nih. Jadi nilai K itu sangat bergantung dengan T dan N juga. Dengan tekanan dan itu tadi konsen dengan kalau di sini dengan suhu. Sorry, kita boleh bilang volume sudah gitu. Nah, ini kalau tekanan diubah pada T dan N yang sama, maka dia akan ke gas yang lebih sedikit. Ini karena saya nggak bisa lihat mahasiswa, terus kalian diam, jadi agak kurang asik. Saya kayaknya harus cari yang lain. Dan ini masalah dengan slide, saya nggak tahu kenapa. Sebentar dulu. Assalamualaikum. Ini tanyain dia. Ini tanyain di mana saya. Ada nggak saya tuh? Ini harus saya cari dulu. Start previous. Dan saya belum tahu kenapa. Dan kenapa ini tuh terjadinya itu pas kuliah. Jadi saya menggores di sini, yang stroke-nya ada di sana.
Saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ini tadi sama P dan tekanan dan volume, saya kira sudah. Kemudian tadi kalau misalnya suhu, nah untuk suhu ini bergantung tadi ya, bergantung dengan reaksinya. Kalau misalnya reaksinya itu adalah, ini yang atas itu apa reaksi apa? Di sini nggak ditulis. Reaksi ini reaksi apa? H2OS menjadi H2OL, eksoterm, endoterm. Halo? Ini karena dari tadi saya ngomong sendiri, kayaknya ada di saya panggil. Sheila, ada Sheila? Oke, reaksi yang pertama, eksoterm, endoterm. Sheila. Endoterm, ya. Berarti yang bawah itu adalah apa? Eksoterm. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya suhu ditambahkan, maka reaksi akan ke arah, kalau untuk endoterm, ke arah kanan, dikarenakan katanya bahwa energi itu reaktan ya. Nah, energi itu diperlukan. Nah, sedangkan kalau reaksi untuk eksoterm, energi itu dihasilkan. Jadi kalau kita tambahkan sesuatu yang dihasilkan, nah, maka reaksinya itu akan ke arah kiri. Nah, ini sama sudah disampaikan. Nah, tadi katalis. Nah, katalis ini kerjanya adalah menurunkan EA. Apa namanya? Tapi apa namanya? EA ini tidak mengubah ya. Jadi dia mempercepat saja. Jadi dia akan mempercepat KR dan KF, kemudian sehingga dia tidak memiliki efek pada tetapan kesetimbangan. Begitu. Nah, kalau misalnya ini yang menarik, ya, kalau misalnya kita inert gas kita tambahkan, dia akan meningkatkan tekanan pada reaktan dan produk. Ya, jadi dua-duanya meningkat. Ya, karena dua-duanya meningkat ya sudah. Pada akhirnya itu tidak terjadi apa-apa. Jadi memang ada agak membingungkan. Ya. Jadi kita tahu kalau misalnya tekanan ya, secara tekanan di luar itu kita tingkatkan ya, nah reaksi akan menuju ke arah di mana konsentrasi atau koefisien stoikiometri dari gasnya yang paling sedikit. Tapi kalau di sini yang meningkat adalah tekanan dari reaktan dan produk. Jadi dia tidak akan mengubah dari konstantanya. Jadi efeknya tidak ada. Nah, ini juga tadi sudah, saya kira tidak perlu disampaikan lagi, kan berulang saja. Nah, ini ya logikanya tadi sampai sini aja. Nah, bagaimana katanya kalau PO4 dihilangkan? Kalau PO4 dihilangkan, maka karena Q itu sebanding dengan PO4, maka quotient-nya akan berkurang sehingga reaksi akan menuju ke arah produk atau menuju ke arah PO4. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan. Ini juga ya, saya kira ini jadi muncul semua. Saya harus saya bisa sebalikan ini yang tadi. Lihat lagi. Saya mau agak cepat. Ini saya skip dulu.
Ini juga harusnya gampang. Saya buat begini saja. Nah, pada reaksi pembentukan SO3, pada pembentukan SO3 diketahui Kc-nya itu memiliki nilai 4,62 pada suhu 450 Kelvin. Nah, pada keadaan kesetimbangan, konsentrasi SO3-nya itu adalah 0,254 dan O2-nya itu adalah 0,0855. Kemudian ditanyakan berapa konsentrasi dari SO2 gas. Ini silakan dikerjakan dulu. Sambil kalian mengerjakan, saya masih ini hitungannya juga udah ada, nggak apa-apa, coba aja nilainya berapa. Saya harus cari cara untuk ini membetulkan ini. Sebentar ya. Ini, jadi saya nggak tahu apa yang bermasalah. Jadi ketika saya menggores di tempat yang bukan seharusnya. Ini hal-hal yang mengganggu ya, yang tiba-tiba terjadi, saya nggak tahu kenapa. Oke, ini jawabannya sudah dapat ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya harus ganti strategi karena apa namanya? Ini agak sulit kalau misalnya kayak gini. Nanti kita coba saja ya latihan ya. Tadi saya sudah membuat latihan. Sebetulnya saya tidak. Nanti mau bikin PR untuk hari ini. Jadi kita coba saja lihat. Oke. Ini udah representasi yang tadi saya yang kita kerjakan 15.48. Nah, saya akan tanya satu-satu ya. Nah, mungkin saya tanya random.
Saya nggak tahu lah. Ini Raihan, ada Raihan? Ada, Pak. Oke, Raihan yang A. Kita punya reaksi 2NO ditambah Cl2 menjadi 2NoCl. Delta H-nya itu minus. Bagaimana dengan jumlah Cl2? Untuk yang A. Jumlah Cl2-nya akan bertambah, Pak. Oke, kata Rehan, kalau NO2-nya dikurangi akan bertambah ya Cl2-nya, karena Q-nya akan menjadi, quotient-nya akan menjadi lebih besar ya, jadi lebih besar dari K untuk yang satu, sehingga betul Cl2-nya akan bertambah. Oke, saya selanjutnya, Evi, ada Evi? Evi ada? Ada lewat Mika. Nanti mah ini ya, kalau kita minggu ini kita akan full daring, jadi hari Jumat ini kita coba. Kalau yang dipanggil nggak nyaut, saya akan hilangkan ininya ya, absensinya. Mika ada, Mika? Jadi ya, partisipannya aja jadi 45. Siti masih ada, Siti? Halo. Ada, Kak. Oke, Siti, kalau misalnya kita naikkan suhu, apa yang terjadi? Cl2-nya akan berkurang atau bertambah? Nah, pertama reaksinya itu reaksi eksoterm, endoterm. Delta H-nya adalah minus 77. Lewat. Oke, yang lain. Muhammad Bawazir. Ya? Ada, Pak. Oke. Muhammad Bawazir. Tadi masih. Ini reaksinya eksoterm, endoterm. Eksoterm, sehingga kalau kita naikkan suhunya, konsentrasi Cl akan bergeser ke arah endoterm, berarti kiri. Ke kiri, berarti Cl-nya bertambah ya. Nah, itu tidak perlu menyatakan bahwa bergeser ke arah endoterm ya, kalau seperti itu. Katakan saja karena energi adalah produk, sehingga kalau energi ditambahkan, kita akan bergeser ke arah reaktan. Oke, itu sudah. Saya kira cukup. Yang ininya. Saya lanjutkan yang 49 dulu deh. Sudah kita pada suhu tertentu kaca sebenarnya 0,18 untuk persamaan ini. Nah, kemudian di sini konsentrasi gasnya ini diketahui, konsentrasi gasnya adalah 0,4 pada suhu tertentu. Ini KC-nya sekian ya, diketahui. Pada vessel tertentu, jadi pada container kita memiliki konsentrasi TCl3 sekian, Cl2 sekian, dan TCl5 di sini. Saya besarkan. Nah, sekarang hitung quotient-nya. Hitung quotient
quotient Q-nya dulu terhadap katakanlah konsentrasi. Nah, kemudian simpulkan apakah reaksi atau dengan komposisi ini pada keadaan setimbang atau tidak. Silakan ulangi dulu. Nggak bisa, karena kan yang kafein akan bergerak di mana yang kafein bisa, atau tujuan tadi kan. Oke, saya langsung panggil dulu ya. Kita mulai ke persamaannya dulu. Ikhlas ada? Halo. Ikhlas Ada Pak, ada Pak. Oke. Persamaan kesetimbangannya bagaimana? Kenapa toh nggak? Persamaan kesetimbangannya. Udah bilang tiba-tiba ikut kompetisi terus topiknya dijalani untuk soal aksal yang nanti mau jadikan untuk salah satu pembangkit listrik di mobil listrik. K sama dengan? Jangankan mobil listrik, K sama dengan gimana itu? aplikasi itu minimal 1%. Buat aplikasi kan. Nah, itu buat mobil listrik. Ayo cepat. Kalau paham, kalau paham. Berarti PCL 5 pangkat 1, PCL 2 pangkat 1, PCL 3 pangkat 1 ya Pak? Dibagi ya, dibagi. Oke, itu sudah dapat. Nah, sekarang nilai quotientnya sekarang berapa? Yang kayak sertifikat itu seperti Nilai Q nya. terus di bawahnya jadi dia bisa Nilai QC dulu tuh. QC-nya akan menjadi terus dipakai sama dia pakai itu dideposisikan itu terus pakai musda kayak yang apa yang perak. Oke, QC sama itu kan dengan evaporasi atau konsentrasi PCl5. Ini kalau kalian tidak paham, kasih tahu ya. Mendingan nggak paham sekarang daripada nanti nggak paham pas ujian. Dibagi konsentrasi PCl3, konsentrasi Cl2. Ya. Nah, sekarang masukkan semua nilainya. Udah ada yang dapat nilainya? terus operasi pada posisi di permukaan itu. Tapi itu pun masih amor, nggak bisa kamu pakai. Terus kamu ini 4,96. kamu punya organik Berapa? 4,96. 4,96 ya. Organiknya Nah, sekarang kita ubah quotient ini menjadi dalam bentuk apa namanya? Tekanan. Kalau kita ubah dalam bentuk tekanan, maka quotient dalam bentuk T ini akan sama dengan yang tadi dikali RT delta M ya. Sama dengan QC dikali RT delta M. Itu kamu penjelasannya banyak sama QC ini kan sama saja. Ini kita mau lihat apakah ini sama atau enggak. Atau kalau mau kalian ubah dulu. Terus saya bilang, saya bukannya nggak mau. Salah. Di sini udah KC. Masa kamu Ini tidak perlu. Saya salah. Saya kira ini KC. Dikasih tahu. Oke, kalau ini ya sudah cukup 4,96. Maka sistem itu tidak equilibrium. Nah, saya tanya. Sekarang Krishna ada? Krishna ada? Kan kalau kita ya, misalnya kita misalkan sekarang hanya bisa
Iya, Pak. Oke, Krisna ada. Berarti kalau Q-nya itu adalah 4, maka reaksi kita akan ke arah mana? Misalkan bisa apa namanya band naik gitu kan? Q kita lebih besar dari KC, maka arah reaksi akan ke tiba-tiba langsung Ke kanan bukan? kenapa ke kanan? Kalau ke kanan apa yang terjadi? Kan KC itu sebanding dengan konsentrasi PCl5 kan kalau ke kanan. Kalau PCl5 menambah berarti Ke kiri ya, Pak? ke kiri. Jadi dia akan ke kiri karena kita harus mengurangi QC-nya atau quotient-nya. Jadi sesuai dengan nilai KC. Apa namanya? Yang terjadi adalah di situ berarti kita harus mengurangi konsentrasi PCl5. Konsentrasi PCl5 yang kita kurangi artinya kita menambahkan konsentrasi PCl3 dan Oke, untuk teorinya mungkin cukup dulu hari ini. Nanti saya masih harus cari. Ini nanti kita akan lanjutkan hari Jumat dengan hubungan konsentrasi dengan hubungan tetapan kesetimbangan dengan konsentrasi ya. Kita masih ada beberapa ini sedikit sebetulnya. Jadi kita bisa lihat minggu ini kira-kira. Nah ini saya ada beberapa PR. Nah saya akan buatkan di Edunets-nya. Nah, waktu mengerjakannya seminggu. Di PR ini silakan kalian buat saja kelompok. Di sini kan ada sekitar 60 ya. Silakan kalian buat saja kelompok 5 dan 6 orang. Nah nanti perwakilan kelompok mengumpulkan di Edunets. Kalau misalnya nggak yakin, nah jangan lupa kalau di Edunets klik submit ya. Oke, silahkan yang biasa bertugas screen capture. Kita dari chapter yang sebelumnya 13. Mungkin dibacok sama ibunya dulu gitu. Yang perlu kalian Oke, silahkan pertama yang ini. Sudah di screen capture? 1343 dan 1345. Sudah? Misi Pak. Oke. Ya, ada yang bertanya? Mau bertanya Pak, untuk tugasnya itu kelompoknya milih sendiri atau gimana Pak? Sendiri aja, kalian sudah dewasa. Sama satu lagi Pak, nanti untuk pengumpulannya itu nanti cukup satu orang doang atau tetap semua anggota mengumpulkan Pak? Satu orang saja. Kerjakan bersama, kumpulkan semua. Oh oke. Terima kasih banyak Pak. Karena ini kita mulai persiapan kuis ya. Oke, 1343, 1345 udah? Atau biar gampang saya record. Pada kalau ketemu kita nggak berani ya kan, gembel masih punya lab gitu. Kita kan pada nggak punya lab. Kenapa sih nggak ada recording? Kok tombol recordnya hilang? Recording in progress. Oke, saya record ya. Ini share screen-nya udah benar kan ya? Nanti setelah nikah ayam ayam. Tapi realisasi nah, tahu mental. Sebentar, saya coba share screen biar ada record juga. Biar cepat ya. 1343, 1345. Nah, kemudian 1356 dan 1364. Silakan sambil di record di screen capture. Kemudian 1307
13.7 ini kan konteksnya. Kalau terlambat kasih tahu 13.92. Dan saya nggak tahu nanti recordingnya bagus apa enggak saya. Sini ya. Kemudian kita pindah ke kinetik. Memang ada sih dengan baru tapi jadi apa sih dia udah bentuk pattern biasanya gimana gitu dia di spatter. Oke, di sini 14.62. Patternnya itu yang tempat 14.72. ada yang gitu. Tapi ya tetap aja ada kemungkinan lakukan di bawahnya rusak juga kan. Alpha. Kemudian 14.90. Kayak jadi coba ya yang ada yang baru dikit 14.106. 14.106. kita mau makanan dulu Sudah masuk ke chapter 15 nih. Di chapter 15 tadi kita udah beberapa latihan. Oke, 15.20 dan 15.33. Kalau kerjakan ini kan sudah 15.74 sudah ya. Kemudian 15.87 ini terakhirnya ini 15.87 ya. Oke, nanti akan saya buatkan apa namanya di EduNext pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Kalian kerjakan saja berkelompok, kelompoknya 6 orang jadi nanti akan ada 10 ini ya, akan ada 10 jawaban yang saya terima. Oke, ada pertanyaan dulu? Recording stopped. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mohon maaf tadi agak terlambat, kemudian kita ada gangguan, saya nggak tahu kenapa ini. PowerPoint, saya harus pakai versi lain yang jawaban-jawabannya muncul. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Nanti saya cek dulu lah. Saya harus mungkin uninstall lagi. Gerakan saya nggak tahu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Udah agak lama dari waktunya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.